Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Mbak Rima. Apa kabar Mbak Rima? Luar biasa. Yes. Nah, kali ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online ya Mbak Rima ya, masih ya. Ya. Nah, adik-adik harus tetap memakai masker. Jangan lupa. Harus apa lagi Mbak Rima? Mencuci tangan. Jangan lupa menjaga jarak. Nah, adik-adikku semua sudah siap memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Oke, nah kali ini ibadah kita mau dibimbing firman Tuhan demikian. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan Mbak Rima, kita mau berdoa dulu yuk. Oke, semua duduk yang manis, tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang sangat baik untuk kami semua. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan untuk kami semua. Bapa yang makasih, sungguh Tuhan kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Bapa yang makasih, kami masih ingin melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami ini, supaya orang tua kami ini dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan Yesus. Bapa di surga, berikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan, kepintaran, kesehatan, sehingga kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang makasih, kami menyerahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Oke, kita lanjutkan, kita mau nyanyi lagi Mbak Rima. Yuk, kita mau nyanyi apa Mbak Rima? Mari kita bersukaria. bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata ramai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik semua, tadi sudah bernyanyi, sekarang kita mau ingat-ingat kembali
ayat hafalan minggu yang lalu. Ayo siapa ingat? Ayo, tunjuk jari yang ingat. Mbak Rina ingat? Ingat. Ingat dong, sip. Coba, apa Mbak Rina? Ayat hafalan minggu kemarin dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14a. Akulah gembala yang baik. Iya, pinter. Nah, adik-adik, apa enggak? Ayo, hafal ya, harus ya. Oke, itu ayat hafalannya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Yuk, nyanyi ya. Kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam lagi. Ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Siapa yang mau dengerin cerita? Tunjuk jari. Saya mau dengerin Mbak Rima. Mau dengerin Mbak Rima? Saya juga. Iya, oke. Kalau gitu, sebelum dengerin cerita, kita mau berdoa dulu. Yuk, duduk manis. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami sembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin sekali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau bimbing kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Wis, pada rapi semua tuh sudah pada bawa Alkitabnya ya? Oh iya. Sebelum Mbak Titin mau menyampaikan firman Tuhan, di sini siapa sih yang kangen buat bertemu sama teman-temannya semua? Kalau Mbak Titin kangen loh sama adik-adik semua, kangen nyanyi bersama, kangen buat mendengarkan firman bersama-sama. Adik-adik kangen nggak? Tapi karena kita masih pandemi, kita belum boleh ya. Kita udah bersabar. Kita sudah berapa tahun ya? 2 tahunan ya kita nggak pernah bertemu. Tapi kemarin ada vaksin kan? Adik-adik sudah vaksin belum? Nah, hebat kok udah pada vaksin. Berarti adik-adik sudah menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah. Kita nanti bisa tatap muka. Bersabar ya, kita bisa bertemu lagi. Oke, sekarang Mbak Tin mau membaca firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 15 yang bunyinya, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebelumnya Mbak Titin mau cerita nih. Mbak Titin mau cerita, di suatu desa ada seorang petani. Petaninya rajin loh adik-adik. Petaninya dia rajin menanam, rajin berdoa. Semua orang didoakan, tetangganya, orang tuanya, dirinya sendiri, anaknya, semua didoakan. Nah, suatu sore hari, waktu dia mau pulang ke ladang, hatinya itu gembira banget. Tapi nggak tahu apa yang membuat hati dia gembira tuh dia nggak ngerti. Di jalan tuh dia sambil nyanyi-nyanyi, sambil siul-siul. Tiba-tiba dia lihat sesuatu tuh. Ada yang putih-putih, kakinya 2, lehernya panjang. Binatang apa yuk? Ada yang tahu?
Gajah, masuk gajah warnanya putih, kakinya 2, putih, lehernya panjang, kakinya pendek, warnanya putih. Iya, angsa, bener. Ada angsa di semak-semak, dia itu keluar dari rombongannya. Nah, kemudian si petani ini ngeliat, kok kasihan amat ya itu angsanya sendirian di sana. Diambil angsanya, dibawa pulang. Seneng banget tuh. Udah dibawa, digendong-gendong di jalan sampai rumah, dimasukkan ke kandang, kemudian dikasih makan. Ternyata angsanya lapar, adik-adik. Lahap banget dia makannya. Nah, waktu itu udah dikasih makan, malam hari si petani tidur. Wah, dengan tidur pagi-pagi bunyi kukuruk, udah pagi berarti. Nah, pada waktu pagi dia melihat di kandang yang ada angsanya kemarin, kaget. Adik-adik tahu nggak apa yang dilihat sama si petaninya? Di situ ada telurnya. Udah biasa Mbak Titin ada telur, angsa itu bertelur. Tetapi telurnya ini beda adik-adik. Telurnya warnanya nggak putih. Telurnya warnanya bukan coklat kayak telur ayam, tapi telurnya warnanya emas. Petani kaget. Ini beneran emas apa bukan ya? Ini telurnya bener-bener telur bener apa cuman cangkangnya aja sih yang warnanya emas? Akhirnya bapak petani bawa tuh telurnya ke pasar. Dia bawa ke pasar, dia tanya sama tukang emas. Pak, saya punya telur nih, tapi kok warnanya emas? Coba sih dicek Pak, ini telur beneran atau emas beneran? Setelah dicek sama tukang emasnya, Bapak, ini emas murni. Ini emasnya sebesar ini murni Pak, bukan telur, tapi ini telur emas. Si petani bahagia banget adik-adik. Dia bisa pulang dengan gembira bawa uang yang banyak karena telurnya dijual. Kan telurnya besar, jadi bawa uangnya banyak. Dia jadi orang kaya. Ternyata adik-adik dipikir-pikir tuh sama si bapak petani, kalau si angsa ini nelurnya sehari 1, tiap hari dapat banyak. Tapi kan aku udah punya. Tapi kok kurang ya? Angsa ini harusnya sehari bisa bertelur 2. Kalau telurnya bisa 2, aku nanti semakin kaya. Aku bisa beli apa-apa. Nah, adik-adik, dia bilang sama angsanya, Angsa, kamu bertelur 2 ya, biar aku semakin kaya. Ternyata adik-adik, angsanya bisa loh sehari itu bertelur 2 telur emas. Yang tadinya cuma 1, sekarang sehari 2. Apa nggak makin kaya tuh seorang petani itu tadi? Udah telurnya udah banyak adik, 2 udah makin banyak kan? Masih nggak puas juga itu si petani. Petani mikir lagi, lama banget ya kalau nunggu telur itu sehari 2, nunggu besok lagi 2, besok lagi 2, lama banget. Gimana kalau aku mau ambil telurnya malam ini aja? Angsanya mau tak potong, terus tak belah, aku ambil telur di dalam angsanya itu banyak, tak ambil semua, jadi nggak usah nunggu besok-besok. Beneran adik-adik, Pak petani pergi ke kandang, diambil angsanya, dipotong, udah mati angsanya, dibelah angsanya, dibuka, teng-tong, ternyata nggak ada telurnya. Petani ngapa? Petani sedih, menyesal.
ngapa ya aku potong? Coba nggak aku potong? Besok kan angsanya bisa nerul lagi satu, besok lagi satu, atau besoknya lagi dua, besok lagi dua. Nah sekarang udah nggak bisa nelur, orang udah mati, dipotong sama Pak Petani. Nah adik-adik, cerita ini sama seperti Abraham. Abraham itu dia ingin mempunyai seorang anak, tapi dia belum dikasih sama Tuhan. Abraham tidak putus asa. Abraham selalu berdoa. Abraham berdoa, dia sabar, Tuhan, aku ingin mempunyai seorang anak. Berdoa terus, sabar Abrahamnya. Akhirnya Tuhan memberikan anak kepada Abraham pada usia yang sudah nggak muda lagi. Kalau sekarang ibu adik-adik kali umur 25, umur 30 sudah punya anak. Abraham tidak. Abraham punya anak umur 100 tahun. Sabar banget kan si Abraham? Dia menunggu berkat Tuhan, menunggu seorang anak dari Tuhan selama 100 tahun. Adik-adik juga bisa sabar. Adik-adik harus sabar menunggu berkat Tuhan. Tapi adik-adik nggak boleh serakah seperti petani tadi. Karena dikasih telur 1 masih kurang, kasih telur 2 masih kurang, malah dipotong nggak dapat apa-apa. Akan hancur semuanya kalau kita jadi serakah. Jadi kita harus tetap sabar dan tidak boleh serakah. Nah Dek, berkat Tuhan apakah hanya sebuah uang, hanya kekayaan? Apa itu berkat Tuhan? Atau seperti Abraham hanya seorang anak itu berkat Tuhan? Tidak. Berkat Tuhan itu banyak-banyak. Banyak macamnya. Contohnya, berkat Tuhan itu adalah kesehatan. Kita sekarang dikasih sehat. Sekarang masih musim-musim pandemi. Masih ada COVID varian baru lagi, ada demam berdarah, ada cikungunya, ada batuk pilek. Nah, berkat Tuhan itu bisa juga sebuah kesehatan. Itu berkat yang luar biasa. Ada lagi berkat Tuhan adalah keluarga. Keluarga yang harmonis, bapak ibu yang sayang sama kita, terus ada lagi kakak adik yang selalu rukun. Itulah berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya kekayaan. Ada lagi apa ya berkat Tuhan? Oh iya, pinter, kepintaran, bisa, itu berkat Tuhan juga. Jadi adik-adik harus bersabar. Mbak, aku nggak pinter kok, berarti aku nggak dikasih berkat ya sama Tuhan. Bukan begitu. Adik belajar nggak di rumah? Nah, adik harus sabar. Kalau mau pintar, adik harus belajar. Nah, karena adik rajin belajar, adik sabar, akhirnya adik jadi pintar. Begitu kan adik-adik? Nah, sekarang siapa di sini yang selalu ingin bersabar? Pintar, semua harus bersabar menantikan berkat Tuhan. Tapi jangan lupa ya, selalu berdoa dan berusaha. Jangan cuma berdoa aja, Tuhan aku mau pinter biar aku jadi juara 1, cita-citaku tercapai. Tapi nggak mau belajar, nggak boleh gitu juga. Harus tetap berdoa dan berusaha. Nah, ada ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat super kita pendek. Di Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Kita ulang lagi ya. Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Oke? Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita ya. Oke, tadi ceritanya apa ya? Ayo siapa ingat?
Iya, tadi ceritanya tentang Abraham yang harus sabar menantikan berkat Tuhan ya. Nah, adik-adik sabar enggak menantikan berkat Tuhan? Mbak Rima? Sabar, harus sabar ya, seperti Abraham. Nah, kita harus sabar menanti berkat Tuhan dan kita tidak boleh serakah. Seperti tadi ada ceritanya Pak Petani tadi ya. Ia dengan serakahnya dia ingin terus mendapatkan telur emas yang banyak. Akhirnya disembelih, tapi nggak ada isinya. Nah, itu mengajarkan kita untuk senantiasa sabar untuk mendapatkan berkat Tuhan. Seperti juga Abraham bersabar mendapatkan berkat Tuhan, yaitu seorang anak sampai di usianya berapa? 100 tahun. Nah, saking sabarnya ya. Nah, itulah anak-anak pelajaran untuk kita ya. Jadi kita harus senantiasa bersabar untuk mendapatkan berkat Tuhan. Saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo Mbak Rima. Ya, sekarang siapkan dia persembahannya semua. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, Mbak Rima serahkan persembahan pada Tuhan ya di dalam doa ya Mbak ya, sekaligus doa Bapa kami. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, pada kali ini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan suci kuduskan agar dapat memperlebar luaskan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan kami juga tidak lupa doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami yang begini bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa.